Di gudang transit Bandara Kuala Lumpur, petugas Bea Cukai Malaysia membuka peti berlabel suku cadang komputer. Di dalamnya, 72 server berjajar rapi, chip-chip AI senilai 13 juta dolar bersinar dingin di bawah lampu fluoresen. Bukan suku cadang, bukan barang selundupan biasa. Wall Street Journal, The Information, dan New York Times melacak jaringan transaksi serupa yang membentang dari Silicon Valley hingga Asia Tenggara. Total nilai yang berpindah tangan ratusan juta dolar, cukup untuk membangun pusat data skala nasional. Penyitaan Kuala Lumpur hanyalah satu simpul yang tertangkap. Pada bulan yang sama, Anthropic menemukan 25.000 akun palsu secara sistematis menguras kecerdasan cloud. Jutaan interaksi terstruktur yang dirancang mencuri cara berpikir sebuah model AI. Chip diselundupkan lewat bandara, kecerdasan dicuri lewat server. Dua metode berbeda, satu tujuan. Dan untuk memahami kenapa keduanya dibutuhkan sekaligus, kita harus membongkar satu bottleneck tunggal yang menentukan siapa yang memenangkan perlombaan ini. Tujuan dari jutaan interaksi itu adalah secara sistematis mengekstrak kemampuan-kemampuan paling canggih dari cloud, lalu memindahkannya ke model Alibaba sendiri. Sebuah teknik yang dalam dunia keamanan AI dikenal sebagai model distillation attack. Mereplikasi kecerdasan sebuah sistem tanpa pernah menyentuh kode atau bobot aslinya. Gregory Allen, yang pernah memimpin strategi AI di Pentagon, dan kini menjadi CIO Decision Tree Research, lembaga analisis kebijakan teknologi strategis independen, menyatakan bahwa hasrat Tiongkok terhadap chip AI Amerika, khususnya produk Nvidia, tidak pernah surut meski tekanan ekspor terus diperketat. Paradoks yang Allen soroti terletak tepat di sini. Konsesi chip itu, yang tampak seperti langkah diplomatik signifikan dari Washington, justru ditolak oleh Beijing sendiri. Bagi sebagian pengamat, penolakan itu terdengar seperti deklarasi kemandirian. Namun Allen membaca situasinya secara berbeda. Allen menawarkan penjelasan yang berbeda. Tiongkok menolak H200 karena mereka sedang aktif menyelundupkan chip generasi terkini, B100 dan B200. H200 sudah menjadi berita basi tahun lalu. Ketika jalur penyelundupan sudah terbuka untuk chip yang lebih canggih, menerima H200 secara legal tidak memberi nilai tambah apapun. Inilah mekanisme yang Allen sebut sebagai choke point strategy. Strategi menguasai satu titik sempit dalam rantai pasukan global untuk memblokir kemajuan teknologi lawan tanpa konfrontasi langsung. Fabrikasi chip canggih adalah choke point itu. Amerika membangunnya selama puluhan tahun. Kini, ia menjadi senjata sekaligus celah yang diperebutkan. Skala operasi penyelundupan ini terungkap lebih dalam melalui dakwaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menyebutkan keterlibatan salah satu pendiri Supermicro, perusahaan yang merupakan salah satu pelanggan Nvidia terbesar di seluruh dunia, untuk membangun server yang mengintegrasikan chip Nvidia. Ketika jaringan itu menjangkau eksekutif di level itu, kapasitas penyamarannya berbeda dari operasi kriminal biasa. Modus teknisnya dirancang untuk mengelabui inspektur di setiap titik pemeriksaan. GPU, unit pemrosesan grafis yang menjadi jantung pelatihan AI, dilabeli ulang sebagai CPU biasa, atau diklaim sebagai model GPU generasi lama yang tidak terkena restriksi ekspor. Label yang salah, dokumen yang dimanipulasi, dan pengiriman yang dipecah ke dalam server-server yang tampak tidak mencurigakan. Rana Mitter, profesor hubungan Amerika Serikat Asia di Harvard Kennedy School dan salah satu sejarawan terkemuka mengenai Tiongkok modern, menempatkan pola ini dalam rentang waktu yang panjang. Dorongan Tiongkok untuk menyerap teknologi asing yang dianggap sebagai sumber kelemahan nasional bukanlah strategi baru. Ia berakar dalam gerakan Zhejiang atau gerakan penguatan diri sejak abad ke-19. Setelah kekalahan dari Jepang tahun 1895 dan dua perang candu memaksa para reformis Qing mengirim ribuan pelajar ke barat demi menyerap ilmu industri yang membuat mereka tertinggal. Pola yang sama, topeng yang berbeda. Dan yang belum terjawab adalah, siapa yang menggerakkan jaringan ini? Apakah ini negara Tiongkok yang mengarahkan operasi rahasia? Perusahaan-perusahaan yang bertindak demi kepentingan komersial mereka sendiri? Atau jaringan kriminal yang mengisi celah yang ada? Dan apakah perbedaan itu bahkan masih relevan ketika ketiganya bergerak menuju tujuan yang sama? Pernyataan Tiongkok bahwa mereka tidak lagi membutuhkan chip H200 Nvidia karena mampu memproduksinya sendiri, tidak berarti spionase industri telah berhenti. Ia hanya berganti bentuk, bergerak dari akuisisi perangkat keras ke absorpsi kapabilitas yang jauh lebih halus.
Tiongkok menjalankan dua jalur secara bersamaan. Menyerap sebanyak mungkin kemampuan dari model-model AI Amerika melalui taktik distilasi, dan pada saat yang sama membangun sistem-sistem domestik yang semakin swasembada. Dua strategi yang bukan saling menggantikan, melainkan saling memperkuat. Untuk memahami skala komitmen ini, satu angka menjadi penanda. Tiongkok membelanjakan sekitar 2,4% dari PDB-nya untuk penelitian dan pengembangan dalam definisi yang luas. Dan laju pengeluaran itu telah dipertahankan selama 1,5 dekade atau bahkan lebih. Investasi itu bukan anggaran militer yang disalin ke lab sipil. AI di Tiongkok tertanam ke dalam ekologi masyarakat yang jauh lebih luas, dari navigasi sehari-hari hingga layanan kesehatan, di mana dokter AI yang mendiagnosis pasien sudah bukan prospek masa depan. Para lansia Tiongkok merasakannya hari ini. Persaingan transfer teknologi antara kedua negara bukan fenomena yang lahir bersama AI. Mereka yang melewati dekade 1980-an dan 1990-an akan mengenali polanya dengan cepat. Sengketa kekayaan intelektual, pembajakan desain semikonduktor, dan perebutan standar perangkat lunak sudah berlangsung jauh sebelum istilah large language model ada dalam kosakata siapapun. Perbedaan mendasarnya terletak pada motivasi masing-masing pihak. Satu sisi ingin kompetitif tanpa bergantung, sementara sisi lain terpecah antara dorongan industri yang ingin pasar terbuka seluas mungkin dan kepentingan strategis negara yang menginginkan sebaliknya. Sebuah tegangan internal yang membuat kebijakan ekspor chip Washington terus berubah arah. Jensen Huang menjalankan kalkulasi yang berlawanan arah dengan kebijakan Washington. Biarkan teknologi mengalir, biarkan ia tertanam dalam setiap lapisan teknologi stack, dari silikon hingga model, dari aplikasi hingga pusat data, dan pada akhirnya siapapun yang membangun di atas fondasi itu akan bergantung pada ekosistem yang sama. Tiongkok memahami logika ketergantungan itu dengan tepat. Dan karena memahaminya, ia menolaknya sambil membalikan arahnya. Alih-alih bergantung pada tumpukan teknologi Amerika, Tiongkok membangun ketergantungan jalur teknologis di pasar-pasar lain terhadap tumpukan teknologinya sendiri. Arsitek dari strategi ini di sisi Tiongkok adalah Ding Xuexiang, salah satu dari 7 anggota Komite Tetap Politbiro dan orang yang paling dekat secara pribadi dengan Xi Jinping, yang ditugaskan secara khusus untuk membangun seluruh arsitektur AI Tiongkok sebagai wakil Perdana Menteri yang mengawasi strategi teknologi nasional. Berbeda dengan ekonomi komando era Mao, raksasa teknologi Tiongkok hari ini adalah entitas komersial yang membutuhkan insentif nyata, dan insentif itu tidak berdiri sendiri. Ia tersambung langsung ke ambisi geopolitik yang merentang luas, membuka pintu bagi negara-negara yang belum terikat dalam ekosistem digital Amerika untuk masuk ke orbit teknologi Beijing. Di pasar maju, contohnya adalah Eropa Barat, khususnya Jerman, di mana teknologi kendaraan listrik Tiongkok kini menjadi subjek kontroversi tinggi di antara produsen otomotif yang belum menemukan cara untuk beralih dari mesin pembakaran internal tanpa terseret masuk ke dalam ekosistem teknologi Tiongkok. Di pasar berkembang, kasusnya lebih gamblang. Venezuela menjadi ilustrasi paling konkret meski operasi yang memulangkan paksa Presiden Maduro pada Januari lalu mengganti kepemimpinan politiknya, infrastruktur 4G-nya tetap disediakan oleh 2 perusahaan Tiongkok. Begitu pula komputasi awannya. Pola Venezuela mengungkap logika yang paling mendasar. Pergantian presiden tidak mengubah siapa yang mengendalikan infrastruktur digital. Dan ketika teknologi hijau, AI, 5G, kendaraan listrik, dan panel surya semuanya tersambung ke kepentingan Tiongkok, pertanyaan tentang siapa yang menang dalam jangka panjang sudah melampaui kalkulasi militer. Tujuan akhir dari seluruh ekologi ini, dari investasi R&D, distilasi model AI, Belt and Road teknologi hingga penetrasi pasar EV, adalah membangun oligopoli atau nyaris monopoli atas teknologi-teknologi yang akan menjadi tulang punggung ekonomi global dalam 2 hingga 3 dekade ke depan. Di tengah ekologi persaingan yang telah kita urai ini, Kongres Amerika Serikat merespons dengan satu mekanisme spesifik di awal tahun, Chip Security Act, yang mendorong perusahaan untuk menanamkan langsung ke dalam chip sebuah penanda yang dapat mengidentifikasi lokasi fisik perangkat tersebut. Hampir seperti sistem pelacak yang tertanam di dalam silikon itu sendiri. Gagasan keamanan fisik berbasis lokasi chip bekerja dengan prinsip yang sangat mendasar. Pemancar-pemancar yang tersebar di seluruh dunia mengirimkan sinyal ping, dan chip yang menerima sinyal itu wajib merespons dalam jangka waktu yang bisa diprediksi secara matematis berdasarkan kecepatan cahaya.
Mekanismenya sederhana secara konseptual. Jika sebuah chip seharusnya berada di Vietnam, sistem menghitung dengan tepat berapa lama sinyal ping harus bolak-balik pada kecepatan cahaya ke titik koordinat tersebut. Dan jika respons datang 45 nanodetik lebih lambat dari kalkulasi itu, ada sesuatu yang tidak beres. Selisih 45 nanodetik itu, sepersejuta detik yang tidak terlihat oleh indera manusia manapun, menjadi justifikasi legal yang cukup untuk meluncurkan inspeksi fisik ke pusat data yang bersangkutan, karena chip tersebut secara geometris tidak mungkin berada di lokasi yang tertera dalam dokumennya. Ancaman kedua dalam perlombaan ini berwatak berbeda, tidak melibatkan penyelundupan perangkat keras, tidak memerlukan akses fisik ke fasilitas manapun, dan jauh lebih sulit dideteksi. Inilah yang disebut distilasi model, yaitu kemampuan menyalin kapabilitas suatu model AI terkemuka hanya dengan berbicara kepadanya secara berulang, terstruktur, dan dalam skala besar. Untuk memahami mengapa distilasi ini bekerja, kita perlu memahami perbedaan mendasar antara perangkat lunak tradisional dan perangkat lunak pembelajaran mesin. Dalam perangkat lunak tradisional, setiap baris kode ditulis oleh manusia. Dalam pembelajaran mesin, sebuah algoritma dipaparkan ke himpunan data pelatihan, lalu sistem itu memprogram dirinya sendiri berdasarkan apa yang ia pelajari dari data tersebut. Analogi yang paling jernih adalah AI pemain catur. Untuk membangunnya dari nol, sebuah perusahaan harus mengumpulkan pustaka data pelatihan yang sangat besar, jutaan rekaman permainan catur historis, lalu memasukkannya ke algoritma pembelajaran, dan di sisi lain, keluarlah sebuah model yang kualitasnya bergantung sepenuhnya pada kualitas data pelatihan yang dikumpulkan. Distilasi memotong seluruh proses akuisisi data pelatihan itu. Alih-alih mencari permainan catur historis, pihak yang mendistilasi cukup bermain melawan AI buatan Amerika secara berulang dalam skala jutaan sesi, lalu menjadikan setiap pertandingan itu sebagai data pelatihan mentah. Dan hasilnya jauh lebih efisien dari segi biaya karena seluruh data yang terkumpul berkualitas setara tim Olimpiade, bukan campuran permainan amatir. Inilah yang dilaporkan terjadi pada Anthropic. Model mereka diekstrak melalui jutaan query terstruktur, dan respons mereka mengungkap logika perang asimetris yang khas. Begitu mendeteksi bahwa modelnya sedang disedot, Anthropic tidak sekedar memblokir, melainkan bertindak seperti agen ganda, sengaja menyerahkan data yang terlihat seperti permata mahkota, tetapi telah dikontaminasi terlebih dahulu. Model yang diserahkan Anthropic kepada pihak yang mendistilasi adalah model yang sengaja diutak-atik. Secara teknis tampak koheren, tetapi di dalamnya telah ditanamkan data kotor yang akan membuat model replikasi tidak bekerja sebagaimana yang diekspektasikan oleh pihak yang mencurinya. Sebuah strategi balasan yang memanfaatkan kepercayaan penyerang terhadap kualitas targetnya. Yang membuat dinamika ini melelahkan secara konseptual adalah kontrasnya dengan apa yang seharusnya mungkin. Dari sudut pandang kepentingan bersama umat manusia, pengguliran AI yang aman, yang tidak menciptakan risiko eksistensial. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi lintas batas, protokol bersama, dan standar yang disepakati sebelum teknologi ini melampaui kapasitas siapapun untuk mengendalikannya. Yang terjadi adalah kompetisi saling balas yang terasa seperti pola-pola lama, pola yang oleh sejarawan Ranamiter dibingkai dalam rentang waktu yang melampaui era digital. Akar persaingan teknologi ideologi ini, menurutnya, bisa ditelusuri hingga ke gerakan reformis akhir abad ke-19, ketika kekalahan militer dan penghinaan kolonial mendorong Tiongkok untuk menyerap ilmu Barat bukan sebagai tanda penerimaan, melainkan sebagai strategi pemulihan kedaulatan. Distilasi model bukan anomali taktis dalam persaingan AI. Ia adalah iterasi terbaru dari pola yang sudah berjalan lebih dari 1 abad. Menyerap teknologi lawan melalui akses yang tersedia, bukan merancangnya dari nol. Yang belum terjawab adalah apakah sistem kontrol ekspor yang sedang dibangun, dari pembatasan chip hingga deteksi lokasi berbasis nanodetik, cukup untuk menutup celah yang usianya jauh melampaui chip itu sendiri. Langkah-langkah pencegahan yang ada saat ini memang bisa melipat gandakan biaya serangan distilasi hingga 10 kali lipat. Tapi angka itu tidak cukup, karena strategi distilasi sendiri sudah 1000 kali lebih murah dibanding membangun akuisisi data pelatihan dan menjalankan pelatihan model dari nol. Selisih biaya yang asimetris ini, 10 berbanding 1000,
adalah alasan mengapa membujuk Tiongkok untuk menghentikan praktik distilasi secara ekonomis hampir mustahil. Insentifnya terlalu besar, dan sanksinya terlalu kecil untuk mengubah kalkulasi. Para pengkritik menyebut ini perpanjangan dari pola lama, pencurian kekayaan intelektual yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi ada pertanyaan yang lebih tajam, yaitu mengapa Tiongkok ingin menyerap data pelatihan dari model yang dominan dilatih dengan konten budaya Barat? Jawabannya dimulai dari masalah yang nyata. Sebagian konten dalam kumpulan data besar itu sangat problematik secara politis dari sudut pandang Partai Komunis Tiongkok. Dan ini sudah terlihat pada model-model awal seperti DeepSeek, di mana memasukkan istilah sensitif seperti Tiananmen menghasilkan jawaban yang tidak responsif. Meski begitu, pertempuran yang paling menentukan saat ini adalah untuk data, untuk memiliki volume semaksimal mungkin yang benar-benar bisa diproses. Karena volume itulah yang menentukan kemampuan model, bukan semata-mata algoritma atau rancangan strukturalnya. Di dalam Tiongkok sendiri, kapasitas pengawasan dan pengendalian atas apa yang beredar di lingkungan media sosial memungkinkan semua pemrosesan data itu berlangsung. Dan sebagian besar hasilnya kemungkinan besar diambil untuk keperluan rahasia, termasuk penggunaan militer. Sementara bagian yang bisa dilihat publik seringkali sangat terbatas. Ekologi media sosial Tiongkok sendiri, pada kenyataannya, terbentang lebih luas dari yang dibayangkan banyak pengamat luar. Diskusi tentang masalah keuangan dan ekonomi berlangsung cukup terbuka, dan yang disensor ketat hanyalah konten yang secara langsung menantang legitimasi partai. Dari sudut pandang kapasitas data, Tiongkok berada dalam posisi yang menguntungkan. Mereka bisa menarik dari ekologi bahasa Inggris yang sama besarnya dengan yang ditarik perusahaan-perusahaan Amerika, sekaligus memiliki akses eksklusif ke ekologi bahasa Mandarin yang secara definisi lebih siap mereka tangkap. Front baru berikutnya dalam kompetisi ini adalah model AI lokal berbobot terbuka. Sistem yang telah bermigrasi dari cloud ke laptop dan perangkat seluler, mampu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan tugas tanpa berkomunikasi dengan server pusat, sehingga penggunaannya tidak bisa dilacak atau diblokir melalui kontrol infrastruktur jaringan. Maka pertanyaan yang paling mendasar kini bukan lagi siapa yang membangun model paling cerdas, melainkan siapa yang membangun model yang benar-benar dipakai semua orang. Dan apakah model lokal berbobot terbuka ini bisa tumbuh skalanya sambil memecahkan persamaan energi dan biaya yang masih menjadi hambatan di kedua sisi. Ketika akses ke alat-alat AI selama ini diberikan secara gratis atau dengan biaya sangat rendah, satu logika sedang bekerja di dalamnya. Perusahaan-perusahaan membangun ketagihan terlebih dahulu, menanamkan alat itu ke dalam alur kerja jutaan pengguna sebelum monetisasi dimulai. Biaya per token kini mulai naik, dan ini baru berlangsung dalam 4 tahun. Di sisi lain, perdebatan open source versus model tertutup membawa trade-off yang berbeda. Model lokal memberi kendali penuh atas data dan proses, tapi model proprietari menawarkan kapabilitas yang lebih besar dengan biaya yang kini semakin terasa. Faktor regulasi di masing-masing industri dan negara menentukan kemana pilihan itu jatuh, dan pilihan yang lebih beragam akan terus bermunculan. Tapi ada pola skala besar yang perlu dicermati. Tiongkok telah menggunakan taktik subsidi besar-besaran di sektor teknologi lain untuk merebut posisi dominan. Teknologi hijau adalah contoh yang sudah terjadi, di mana mereka kini memegang posisi nyaris monopoli. Pola yang sama hampir pasti akan diulang dalam konteks biaya token AI. Caranya, sumber daya negara dikerahkan untuk memastikan model-model AI Tiongkok dijual dengan harga yang jauh menekan pasar di negara-negara berkembang. Pasar yang tadi sudah kita sebut angkanya. Sampai ketergantungan terbentuk dan posisi dominan mengunci dirinya sendiri. Ini bukan strategi baru. Ini adalah logika monopoli yang sama, hanya berganti medan. Maka pertanyaan yang muncul dari sini melampaui soal harga atau efisiensi model. Ia menyentuh siapa yang akhirnya mengendalikan infrastruktur, tempat keputusan-keputusan ekonomi dan institusional dunia berkembang bergantung. Dan apakah ketergantungan itu terbentuk sebelum ada yang sempat menyadarinya? Di dalam harga model AI Tiongkok yang nyaris nol itu, tersimpan kalkulasi yang lebih keras dari sekedar efisiensi. Model-model itu murah sebagian karena data pelatihan diperoleh tanpa membayar hak yang semestinya, sehingga komponen biaya terbesar dalam rantai produksi AI itu dipangkas secara sepihak. Cerita distilasi model dan cerita biaya rendah, dengan demikian, adalah dua sisi dari koin yang sama.
Keduanya bersumber dari pengambilan kapabilitas yang tidak dibayar penuh, lalu dikemas ulang sebagai keunggulan kompetitif di pasar global. Strategi open source Tiongkok pada dasarnya adalah strategi perusak. Perusahaan yang membagikan modelnya secara gratis tidak bisa menghasilkan banyak uang dari model itu sendiri. Tapi itulah letak manfaat strategisnya. Merusak kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk memonetisasi produk mereka dengan menghadirkan pesaing yang setara tanpa harga. Ada dua lapisan manfaat dari strategi ini. Pertama, ekosistem perangkat lunak, perangkat keras, dan layanan yang bisa dijual di sekeliling model yang dibagikan gratis. Tapi manfaat strategis utama yang paling mendasar adalah menekan margin perusahaan-perusahaan AI Amerika, bukan memenangkan pengguna sebanyak-banyaknya. Ini menciptakan segmentasi pasar yang nyata. Untuk pengembangan perangkat lunak berat dalam aplikasi mission critical, perusahaan mungkin tetap bersedia membayar model premium terbaru. Tapi untuk pekerjaan seperti yang dilakukan Airbnb, sekedar menarik jawaban dari FAQ lalu menyajikannya dalam antarmuka percakapan, model murah atau bahkan gratis sudah cukup. Skenario yang muncul dari pola ini adalah pengulangan dari apa yang sudah kita saksikan di ekosistem ponsel pintar. Apple hanya menguasai sekitar 15 hingga 20% pendapatan ponsel pintar global, tapi meraup 60 hingga 70% dari total laba industri itu, karena pelanggan yang membayar lebih banyak terkonsentrasi di satu ekosistem. Pertanyaan yang tepat, maka bukan model siapa yang paling banyak dipakai, melainkan model siapa yang paling banyak dipakai oleh pelanggan yang benar-benar membayar. Dua pertanyaan itu bisa memiliki jawaban yang saling bertolak, dan perbedaan itu menentukan siapa yang menang secara ekonomi. Di tingkat geopolitik, kompetisi ini dibingkai secara berbeda oleh dua pihak. Satu, narasi memperlakukannya sebagai perlombaan senjata. Jaga ketat semua yang dibangun, ambil keuntungan ekonomi dan pertahanan sepenuhnya, dan biarkan yang lain tertinggal. Narasi lain membingkainya sebagai perjanjian multilateral demi kebaikan umat manusia, seperti pola kerjasama antariksa di era Perang Dingin. Kesepakatan bergaya proksi, inspeksi bersama, klausul tanpa pembalasan bersama akan sangat sulit dicapai karena kedua pihak ingin menang dan tidak saling percaya. Tanpa prosedur verifikasi yang bisa diandalkan, kerangka perjanjian apapun tidak punya fondasi untuk berdiri. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa framing itu sendiri bersifat konstruktif. Jika kompetisi ini didefinisikan sebagai perlombaan senjata, maka ia akan berperilaku seperti perlombaan senjata, dengan logika eskalasi yang mengunci pilihan-pilihan sebelum aktor manapun sempat mempertimbangkan definisi yang kooperatif. Menembus narasi tunggal perlombaan AI global, Gregory Allen dari Center for Strategic and International Studies mengidentifikasi dua dinamika yang berjalan secara terpisah dan tidak selalu saling terhubung. Pertama, persaingan Amerika Serikat-Tiongkok untuk merebut supremasi kualitas tertinggi yang memiliki dimensi militer langsung. Dan kedua, yang Allen sebut sebagai pengguliran ekologis, transformasi masyarakat secara menyeluruh oleh AI yang berlangsung dengan kecepatan dan tingkat penerimaan yang berbeda-beda, tergantung posisi geografis dan sistem politik suatu negara. Pola hemisferik ini nyata dan terukur. Semakin jauh ke timur, semakin dalam AI tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sementara di sebagian besar Eropa Barat dan Amerika Utara, keengganan publik yang signifikan masih menjadi hambatan penerimaan yang luas. Tiongkok menjadi kasus paling ekstrim dari pola ini. Meskipun merupakan negara otoriter, AI kini tertanam di seluruh lapisan masyarakatnya dengan kedalaman yang melampaui negara manapun di dunia. Dan dorongan itu sebagian besar berakar pada tekanan demografis yang mendesak, bukan semata ambisi ideologis. Tekanan demografis itu konkret. Dalam 1 hingga 2 generasi mendatang, Tiongkok tidak akan memiliki cukup pekerja muda untuk mengisi berbagai sektor ekonominya. Sehingga mengintegrasikan AI sebagai pengganti kapasitas tenaga kerja yang menyusut bukan pilihan yang bisa ditimbang-timbang, melainkan keharusan yang tidak bisa ditunda. Di luar tekanan demografis, Mitter menunjukkan dimensi kedua yang sering luput dari perhatian. Posisi sebagai masyarakat paling terintegrasi AI di dunia tidak hanya bernilai ekonomi. Ia difungsikan sebagai bukti ideologis bahwa narasi kemunduran Barat bukan retorika kosong, melainkan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan data nyata dari kehidupan sehari-hari warganya. Dan melampaui persaingan Amerika Serikat Tiongkok itu sendiri, pasar-pasar berkembang di belahan bumi selatan, Global South, menambahkan lapisan ketiga yang sering luput dari analisis,
Negara-negara ini bukan penonton perlombaan dua kekuatan besar, melainkan aktor aktif yang secara mandiri mengejar manfaat ekonomi dari teknologi AI, dan pilihan adopsi mereka akan menentukan kemana gravitasi teknologi ini akhirnya condong.